Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi anak-anakku IPS 3. Iya, Pak. Yang ke belakang, yang paling belakang kedengaran nggak suara Bapak? Kedengaran Pak. Aman berarti ya? Iya. Jadi gimana nih kabar kalian pada hari ini? Sehat. Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Siapa di sini yang jadi ketua kelas? Pria, Pak. Silakan Mas Jatmiko. Kalian teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Mas Jatmiko atas Sama. ingin berdoa. Ya, dengan berdoa, dengan awal kita yang baik, ya, dengan awal kita yang baik dan dari rumah menuju sekolah dengan niat kita untuk belajar, untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ilmu, Bapak yakin bahwasanya Allah yang Maha menghendaki akan memberikan kemudahan dan jalan untuk kita semua. Amin. Ya, oke. Sebelum kita ke materi nih, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi tak jarang ya kalian anak-anakku semua ini bertemu dengan 3 guru sejarah sekaligus gitu. Jadi kami adalah guru kolaborasi yang mana terdiri dari saya sendiri sebagai pembuka, sebagai menyapa kalian. Seperti inilah saya yang saya sendiri bernama Pak Dava. Lalu di inti materi atau istilahnya core of the core atau inti dari segala inti itu akan disampaikan oleh Bapak Fahmi, dan di bagian akhir juga nggak kalah seru juga, nggak kalah asik juga akan bersama dengan Bu Danisa. Oke, salam kenal ya. Kenal, Ibu. Ya. Oke, mungkin biar Bapak-bapak di belakang, Bapak Ibu di belakang terlebih dahulu. Oke, gini ya, dengar-dengar kan dari guru-guru sebelumnya yang pernah mengajar di sini, bahasanya kalian ini kelas yang unik gitu loh. Ketika gurunya bilang salam SMA, kalian menjawab salam. Oke, aku mau tes semangat dulu nih. Salam SMA. Salam. Salam SMA. Salam. Salam SMA. Salam. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, ini saya senang sekali nih bahwasanya beneran gak omong doang. Ternyata IPS 3 ini orangnya kompak dan semangat-semangat gitu. Oke, keren-keren sekali. Ya, gini. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran ya di kelas kami melakukan atau harus mematuhi kontrak belajar. Jadi kalian membawa gadget kan ya? Nah, oke, jadi gini ya. Di kontrak belajar ini isinya tuh kurang lebih sama dengan peraturan sekolah, tapi ini tuh lebih khusus untuk di kelas pembelajaran kami, pembelajaran Bapak Ibu guru kami. Jadi ya isinya itu untuk penggunaan gadget nih. Sebagai guru, saya sebenarnya tidak melarang untuk penggunaan gadget untuk tujuan pembelajaran. Lalu kita boleh loh untuk kita nyemil atau makanan ringan atau minum asalkan tidak, tanda kutip, tidak makanan berat. Lalu untuk keterlambatan masuk kelas, ya untuk keterlambatan masuk kelas itu paling lambat 15 menit dan penugasan yang jelas itu harus on time dan tidak boleh telat ya. Silakan di scan terlebih dahulu sambil kalian membaca-baca karena ini kan banyak nih ya. Jadi Bapak mau presensi terlebih dahulu ya. Saya panggil namanya satu-satu. Oke. Nana hadir? Hadir, Pak. Oke. Afrilia, Hadir, Pak. Gisel, Hadir, Pak. Habib, Hadir, Pak. Jatmiko, Hadir, Pak. Nazla, Hadir, Pak. Nindi. Oh, udah ya? Iya, Nindi, sorry. Rahel, Hadir, Pak. Rena, Hadir, Pak. Mutiara. Hadir, Oke. Dari nama-nama yang barusan saya sebutkan, apakah ada yang belum saya sebutkan? Sudah semua, Oke, Pak. alhamdulillah udah masuk semua nih. Pak, Darna belum. Oh, Darna. Sudah. Sudah apa? Sudah. Oh, iya. Sudah. Wah, ini
fokus nih. Betul tadi udah semangat salam-salam dari tadi. Ya. Oke, jadi ya alhamdulillah berarti puji syukur bahwasanya di kelas IPS 3 ini masuk semua ya. Jikalau emang ada yang nggak masuk ya itu harus menggunakan surat. Iya betul sekali. Di surat izin tersebut kan biar tahu nih, misal ada 2 anak yang nggak masuk, satu ada yang nggak masuk terus udah berhari-hari nggak masuk terus nggak ada info nih. Jadi ya mau nggak mau sebagai teman ya, teman atau yang nggak masuk itu harus peka gitu loh terhadap sesamanya. Tuh. Ya. Udah dibaca-baca? Ya. Untuk sekretarisnya siapa ini? Sekretarisnya? Mutiara, Pak. Oke, Mutiara. Nah, ini pesan Bapak nih ya. Kan ini ada kontrak belajar. Di kontrak belajar nggak ada yang dipertanyakan kan? Dipahami semua? Sudah, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, untuk sekretaris ya, nanti di print sejumlah kelas, sejumlah peserta yang ada di kelas, peserta yang di kelas. Ya, jika emang butuh uang bisa WA Bapak. Nanti notanya kirim ke Bapak, nanti saya TF. Ya, untuk mempermudah jika memang nggak ada uang buat ngeprint. Nah, pertemuan berikutnya akan diserahkan kepada Bapak gitu. Oke. Baik, ya. Oke, sebelum kita masuki materi inti, Bapak ingin tanya-tanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Angkat tangan dong, kerajaan Islam. Siapa tadi? Oh, oke, berarti semuanya pada belajar nih ya? Iya. Oke, jadi udah baca-baca juga. Wah, keren sekali nih. Jadi kalian itu harus minimal menyempatkan atau memberikan waktu, bukan malah sebaliknya atau kita waktu luang baru kita belajar, jangan. Jadi kita itu harus menyempatkan kita atau memberikan waktu khusus untuk belajar. Tidak hanya untuk sejarah saja sih, untuk mata pelajaran yang lain gitu. Nah, kan udah tahu nih kalian mau belajar tentang kerajaan Islam. Yang sebelumnya kita udah belajar praksara, udah belajar yang namanya era Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha, dan sekarang kita transisinya kita akan belajar yang namanya kerajaan Islam. Ya, oke. Di sini ada yang tahu nggak kerajaan Islam itu apa aja? Angkat tangan. Kerajaan Demak, Pak. Demak. Demak. Oke, boleh. Yang lain? Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai. Yang lain juga? Kerajaan Mataram Islam, Pak. Oke, jawabannya betul semua nih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ternyata kalian tuh nggak ketinggalan bahwasanya kalian tuh juga tahu loh ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terus gini, ada yang tahu nggak kerajaan tertua di Indonesia nih? Kerajaan Perlak, Pak. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dong. Karena dulu gini, Bapak itu pernah kepikiran bahwasanya dulu itu Samudra Pasai waktu saya SMA, dan baru nyadar bahwasanya ternyata kerajaan Perlak itu yang tertua gitu. Pengalaman saya waktu SMA dan kuliah. Oke. Kan kita tahu nih kita mau belajar materi tentang kerajaan Islam. Nah, tentunya kita juga punya namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada 4. Pertama, peserta didik dapat menafsirkan konsep budaya apa yang ada pada masa kerajaan Islam di Indonesia secara mendalam. Yang kedua, menganalisis sistem pendidikan pada masa kerajaan Islam di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh budaya dan pendidikan pada masa kerajaan Islam di Indonesia terhadap budaya dan pendidikan saat ini dengan tepat. Yang terakhir, mengidentifikasi pola perilaku masyarakat kerajaan Islam di Indonesia yang masih ada pada zaman sekarang. Gitu. Nah, ini kan kita udah tahu ya tujuan pembelajaran kita nih. Nah, Bapak mau meng-spill atau ingin ngasih tahu bahwasanya pembelajaran kali ini adalah pembelajaran konseptual. Apa itu pembelajaran konseptual? Kok konseptual? Pembelajaran kontekstual. Ya, pembelajaran kontekstual adalah kita akan membandingkan atau mengaitkan konteks zaman kerajaan Islam dulu pada kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Rizal. Waktu dan tempat untuk Pak Rizal dipersilahkan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak Dava. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak.
Gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Oke, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Dava bahwa kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Bapak kasih anu nih, apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Masjid. Masjid, Pak. Masjid, Tempat ibadah. Tempat Kerajaan ibadah. Demak. Kerajaan Demak, Bentuk Islam. peninggalan. bentuk peninggalan. Peninggalan apa? Peninggalan Mataram Islam. Oke. Jawaban teman-teman tadi kalau disatukan itu merupakan jawaban yang kompleks untuk mengartikan apa yang kalian atau gambar ini. Ya, jadi ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam yang berada di Jawa yang dikenal dengan Kerajaan Demak. Lanjut. Nah, berbicara soal kerajaan Islam, tentu kita tidak hanya mengetahui kapan kerajaan itu berdiri, kapan kerajaan itu berkembang, dan kapan kerajaan itu runtuh. Namun kita harus memahami juga apa yang menjadi sistem atau hal-hal di dalamnya selama kerajaan itu berdiri, mulai dari sosialnya, budaya, pendidikan, pemerintahannya gimana, dan perekonomian. Namun pada hari ini Bapak akan memfokuskan pembelajaran hari ini dengan pada 3 hal ini: pendidikan, budaya, sama sosial. Nah, jadi pendidikan pada masa kerajaan Islam, pendidikan merupakan di situ sudah Bapak jelaskan di PPT. Pendidikan merupakan ajaran. Ajaran merupakan bentuk penyebaran, dan penyebaran adalah tujuan para ulama untuk memperluas agama Islam. Kalau Bapak bisa representasikan, kalian bisa. Jadi pendidikan itu adalah bagian dari penyebaran ini, dan penyebaran itu adalah tujuan dari sebagaimana kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya, baik dimulai dari masa Rasulullah, Umayyah, Abbasiyah, yang tujuannya untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi pendidikan itu tidak lain adalah bagian dari usaha untuk menyebarluaskan ajaran Islam itu. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Oh, Belum, Pak, belum. Nah, Bapak menggambarkan pendidikan kerajaan di masa kerajaan Islam di Indonesia. Jadi Bapak membagi dalam 2 hal. Yang pertama itu sebelum berdirinya kerajaan Islam itu sendiri, dan sesudah berdirinya kerajaan Islam. Yang pertama, sebelum berdirinya kerajaan Islam, pendidikan diwujudkan dengan proses yang sangat sederhana, yang bertujuan untuk Islamisasi Nusantara. Dalam artian pendidikan di situ hanya untuk menyebarluaskan yang usahanya dari individu ke individu melalui tidak seperti Nabi dahulu secara diam-diam, secara perkawinan. Nah, seperti yang kita kenal, masuknya kerajaan Islam di Indonesia itu, ada yang tahu berapa teori itu? Perkawinan, terus perdagangan, apalagi? Pendidikan. Iya. Ayo, Tasawuf. tasawuf. Apalagi? Iya. Jadi ada perdagangan, perkawinan, terus seperti lagi tasawuf. Yang kesemuanya itu isinya adalah pendidikan itu sendiri, ajaran itu sendiri, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak. Pendidikan merupakan bentuk ajaran, nama lainnya adalah pendidikan itu sendiri, yang menjadi bagian dari penyebaran. Nah, yang kedua adalah pendidikan sesudah kerajaan itu berdiri.
di mana pendidikan sudah mulai terstruktur, pendidikan dengan adanya langgar atau masjid sebagai tempat, Al-Quran sebagai isi atau bahan pembelajaran, dan kemudian ceramah atau majelis sebagai model pembelajaran. Jadi di situ pada saat kerajaan udah mulai berdiri, pendidikan tidak lagi hanya sebagai bentuk penyebaran, tapi sudah mulai pendalaman terhadap apa yang menjadi ajaran Islam sendiri. Tentunya tidak hanya Al-Quran di situ yang diajarkan, sudah mulai fikih dan lain sebagainya. Tapi kenapa Bapak di situ menyebutkan Al-Quran? Karena yang menjadi isi utama atau materi utama dalam awal pembelajaran pendidikan Islam adalah Al-Quran. Nah kemudian untuk tempat atau masjid sebagai tempat pembelajaran, di situ berkembang kemudian menjadi langgar itu kalau anak-anak kenal itu, jadi si murid ini kadang-kadang nginep di langgar itu untuk biar pembelajaran selanjutnya itu efektif. Karena kalau ngaji atau pembelajaran agama Islam itu biasanya dilakukan pas subuh, terus malam hari kadang. Sehingga definisi penjelasan tadi itu berkembang kemudian menjadi yang namanya pondok pesantren. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa pondok pesantren yang besar sekarang di Indonesia itu dimulai dari langgar itu. Nah, kemudian di situ ada ceramah sebagai model pembelajaran. Sampai sekarang model itu atau ceramah majelis itu sampai sekarang tetap eksis. Iya, dan di masjid-masjid dan lain-lain. Nah itu dari sejak zaman kerajaan Islam. Tentunya ini pada masa Rasulullah. Jadi tidak hanya dimulai pada kerajaan Islam, tapi transformasi dari masa Rasulullah. Nah, kemudian kita masuk ke budaya. Kalau kita berbicara budaya kerajaan Islam, pada masa kerajaan Islam identik dengan kebiasaan yang diadopsi dari masa kerajaan Hindu-Buddha pada masa sebelumnya. Jadi sebagian besar atau bisa dikatakan banyak budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada pada kerajaan Hindu-Buddha itu masih dipakai pada masa kerajaan Islam. Contoh selamatan, terus kemudian bagaimana kebiasaan kerajaan di situ, kebiasaan rakyat di situ, sehingga Bapak mencirikan budaya tersebut pada 3 hal ini. Pertama, internalisasi budaya dalam pendidikan. Jadi pendidikan itu dilakukan tidak lepas dari budaya yang ada. Kemudian internalisasi budaya dalam pemerintahan. Maksudnya di dalam struktur kerajaan sendiri itu seperti raja beristri banyak, itu kan budaya-budaya dari sebelumnya. Poligami. Benar Bang. Yang dalam Islam sendiri sebenarnya hanya boleh 4. Kemudian budaya sebagai strategi ulama dalam menyebarkan agama. Nah di situ mungkin ini menjadi hal yang pertama sebelum kerajaan Islam itu berdiri, mana ulama yang dianggap itu orang pertama yang sampai ke Indonesia yang menyebarkan agama Islam itu menggunakan budaya sebagai strategi penyebaran agama itu. Karena di situ beranggapan bahwa budaya yang ada sebelumnya itu tidak bisa disisihkan lah, dan tidak mungkin langsung mensodorkan ajaran baru tanpa mensisihkan kepada budaya yang ada. Sampai sini paham? Pak. Nah, kita masuk ke
ke sosial di masa kerajaan Islam itu sendiri. Sistem sosial masa kerajaan Islam tergambarkan pada struktur sosial yang ada, yang terdiri dari ulama, bangsawan, dan rakyat biasa. Rakyat biasa itu terdiri dari pedagang, petani, dan pengrajin. Kalau Bapak bisa gambarkan dari sudut pandang atau dari pengaruhnya sendiri, ke anak-anak bisa lihat gambar di sini. Jadi bangsawan atau sultan atau bisa disebut raja itu di atas, yang pengaruhnya bisa ke ulama, bisa ke rakyat biasa. Cuman di situ memang anak-anak perlu tahu bahwa ulama pada waktu itu, pada masa itu juga tidak sedikit jadi rajanya. Contoh di kerajaan Kalimantan. Ada yang tahu nama kerajaannya? Nama sultannya? Nggak tahu, Pak. Iya, di situ nama sultannya adalah Sultan. Oh maaf, bukan di Kalimantan. Di Sumatera. di mana? Enggak, Pak. Di Sumatera atau gimana gitu? Di Sumatera, yaitu Sumatera. Malik As-Saleh. Situ tidak lain adalah ulama juga. Nah, tapi ini perlu kalian pahami ya. Bapak menggambarkan di sini dari sisi sosialnya atau pengaruhnya atau pemerintahnya, di mana ulama itu masih di bawahnya. Tapi dari segi kalau bicara ajaran, si ulama ini yang mempengaruhi dua elemen masyarakat yang lain, yaitu sultan atau bangsawan sama rakyat biasa. Mungkin anak-anak bisa atau sudah baca buku atau baca soal ini. Jadi ulama yang di situ juga kita tahu yang datang ke Indonesia itu adalah ada ulama, terus pedagang, sama apa lagi? Kalian ingat gak? Wali. Ya, wali. Iya, wali itu tidak lain adalah ulama. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pedagang itu tidak lain adalah ulama. Yang sebenarnya tujuan mereka selain berdagang itu menyebarkan ajaran Islam juga. Dan kalau kita logikakan sekarang ya, tidak mungkin dong orang biasa yang berdagang bisa menyebarkan agama Islam kalau mereka nggak tahu apa. Oke, paham? Paham. Nah, tuh. Dari ketiga pembahasan ini, mulai dari pendidikan, budaya, sosial, itu saling berkaitan. Budaya akan memberikan warna tersendiri bagi sosialnya, begitupun sebaliknya terhadap tadi sosial, pendidikan, dan budaya. Nah, kita sampai pada kesimpulan bahwa memahami kerajaan-kerajaan Islam tidak cukup pada pengetahuan kapan kerajaan itu berdiri, berkembang, dan terbentuk, namun juga isi dari eksistensi kerajaan itu sendiri yang terwakilkan pada sistem sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahannya. Namun sisi atau hal yang kita pelajari hari ini, tiga hal tadi: sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, teman-teman boleh nanya nih dari ketiga hal tadi, dari ketiga hal yang Bapak jelaskan tadi. Pak, mau tanya, Surabaya itu termasuk kerajaan apa, Pak? Oke, Surabaya itu kalau kita berbicara dalam konteks kerajaan Islam, di mana situ masuk ke ruang lingkup atau wilayahnya kerajaan Demak.
mau tanya. Iya. Tadi kan sempat dibahas terkait dengan sistem sosial. Nah, saya tuh pernah mendengar bahwasanya ada klasifikasi lain gitu loh Pak di masyarakat Islam ini. Ada yang namanya itu priayi, kemudian juga santri dan juga abangan. Nah, itu menurut Bapak tuh seperti apa ya klasifikasinya seperti itu? Ya, jadi bener kata Vena tadi. Vena yang namanya ya? Betul Pak. Iya. Jadi klasifikasi sosial tadi itu seiring dengan perjalannya waktu, ini Bapak membagikan ketiga hal tadi itu dari awal masa kerajaan Islam. Tentunya anak-anak kalau bicara soal kerajaan Islam itu dimulai dari abad 13 sampai abad Ketujuh ada. Lam- Tujuh. 7 ya? Tujuh. 7 sampai abad 16. Nah, sini tadi priai, terus ada abangan, sama apa satu lagi? Santri Pak, di atasnya Santri. priayi. Nah, ini terdapat pada kerajaan yang memasuki abad ke-14 dan 15. Seperti pada Mataram Islam, situ sudah mulai terdapat golongan priai. Sudah tahu kan priai itu apa? Apa namanya? Abangan itu apa dan santri. Kurang tahu Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Abangan itu apa Pak abangan? Ya, abangan ini kalau kita gambarkan sekarang ya, itu nama kerennya adalah Islam KTP. Oh. Paham? Ya, jadi mereka tuh hanya ya sekedar Islam gitu. Saya Islam kok tapi gak sholat. Tuh. Priai di situ kelasnya berada satu tingkat di atas kedua ini. Abangan dan santri itu bedanya adalah kebalikan dari abangan tadi. Mereka Islam ya benar-benar menjalankan ajaran agama Islam. Nah, pria ini berada di atas ini, dimana pria itu sama seperti santri, cuman dari kelas sosialnya itu berada di atas. Saya ada lagi yang mau ditanyakan? Saya juga mau tanya lagi Pak. Tadi Iya. kan sempat dibahas terkait dengan budaya. Nah, bagaimana sih Islam itu memandang adanya budaya yang mungkin dilakukan secara turun-temurun, misalnya saja seperti larung sesaji kalau di desa saya. Nah, itu menurut Bapak seperti apa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ini gak ada spidol lagi ya? Belum bayar kas Pak. Siapa sih sekretarisnya? Mutiara Pak. Duh, berdarah toh Pak. Saya. Ketua kelas pindah ya. Oke, jadi gini. Mogok kas. Perbedaan, maksudnya kalau bicara sistem budaya, seperti yang tadi dijelaskan, budaya pada masa kerajaan Islam itu sendiri tidak lain sebagian adopsi dari Buddha. Contoh yang seperti tadi disebutkan bahwa ada apa namanya? Larung sesaji Pak. Larung sesaji Iya, ya, betul. kayak selamatan itu ya. Betul. Nah, di situ kalau pada masa Hindu-Buddha tentunya ada sampai sekarang, tapi bukan di Islam. Maksudnya gini, pada masa kalau dalam konsep Hindu-Buddha, ya Allah, gak saya tulis ya, ini. Iya. Jadi pada konsep Hindu-Buddha, di situ ditujukan untuk sesuatu yang dianggap dia sebagai apa namanya, arwah atau berpengaruh terhadap kehidupannya, yang mungkin bisa disebut bukan dewa, Tuhan, dan seperti contoh yang dijelaskan atau disebutkan tadi sama Vena, itu kan dari segi prosesnya itu jadi masyarakat itu mengumpulkan hasil panennya ya, Betul. terus dikumpulkan di dalam bentuk mungkin yang kita Seperti kenal tumpeng gitu. ketumpang, terus itu dibiarkan dengan anggapan memberikan kepada si apa namanya, sesuatu yang dianggap sebagai roh itu. Berbeda halnya dalam konteks Islam.
yang memang di situ dalam prosesnya sama. Masyarakat kalau ada selamatan, masyarakat itu sama mengumpulkan atau ya mengumpulkan hasil panennya, cuman itu nanti dengan tujuan mereka tuh berdoa dengan hasil tadi berkah dengan pembacaan sholawat dan sebagainya. Dan si buah yang dikumpulkan tadi itu dinikmati bersama, Syukuran gitu Pak. syukuran. Tapi agak mirip memang karena tadi transformasi atau adopsi. Berarti yang membedakan itu terkait dengan prosesinya gitu ya Pak? Prosesinya hampir sama, cuman Iya. Tujuannya. Tujuannya. niatnya. betul sekali. Ada lagi? Pak mau tanya, Ya. tadi kan sempat disinggung di pendidikan itu pengajarannya itu ada dilanggar ya. Itu Ah. penyebarannya itu apakah langsung fokusnya dilanggar atau mungkin ada prosesnya gitu? Maksudnya proses lain dilanggar ada Iya, lagi? sebelumnya. Oh sebelumnya. Iya, sebelumnya. Ya, sebelum ya, jadi gini, seperti yang Bapak jelaskan tadi, sebelum kerajaan Islam itu berdiri, itu tidak langsung ke dalam proses dilanggar tadi. Jadi hanya sebatas kalau kita kenal mengetahui perdagangan, ya mulut ke mulut dengan semisal untuk mengislamisasi orang perempuan itu kita harus menikahinya gitu. Baru pada berdirinya kerajaan Islam yang tentunya di situ Islam mempunyai power dari segi sosial, baru bisa menjalankan dilanggar itu. Oke, saya kira itu materi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan betul dan mendapatkan pengetahuan tambahan. Tentunya anak-anak Bapak percaya sebelum mendapatkan materi dari Bapak tentu mengetahui apa itu pendidikan di kerajaan Islam meskipun tidak penuh. Untuk selanjutnya diskusi anak-anak bersama Ibu Danisa. Monggo Ibu Danisa. Terima kasih Pak Rizal. Pagi anak-anak. Pagi, Kayaknya lemes banget sih. Tadi Ibu dengar ada salam SMA ya tadi. Saya dengar dari Pak Davanya langsung di depan nih kalian buat jargon ya. Salam SMA, iya. Ya, biar semangat Bu. Ya biar semangat yuk. Salam SMA. Salam. Salam SMA. Salam. Tepuk tangan semuanya. Nah tadi yang seperti Pak Rizal sudah ajarkan sebelumnya, yang dari kesimpulan dari sini pun udah cukup kelihatan dari kerajaan Islam itu ada yang namanya budaya, tradisi, sosial dan lain sebagainya. Ibu ini mau ngecek pemahaman kalian nih. Kalian pada bawa gadget gak? Bawa. Dikuatkan ya gadgetnya, kita main Kahoot dulu ya. Kahoot itu apa itu? Kahoot itu mirip kayak Quizizz ya. Itu apa Ibu? Kahoot atau Quizizz itu seperti permainan permainan untuk mengecek pemahaman kalian. Jadi ini siapa cepat-cepatan sebenarnya poinnya gitu. Jadi siapa yang bisa menjawab dengan cepat atau sudah memahami pembelajaran, kalian bisa lewat dari sini permainan. Itu layarnya extend kali Bu. Gitu ya. Iya Bu, di extend Bu. Nah, ini ya, link itunya apa bisa di scan atau pinggirnya? Nah, di sini bisa kelihatan. Nggak kelihatan. Saja. Wih, keren.
panggilan lucu juga boleh ya. Ini mau dong linknya. Link, iya punya aku udah bisa. Aku bisa. Bentar ya. Pasti kamu. Ya, it's real. It's not real. Oke, teman-teman udah semua apa belum nih? 1, 2, 3, 8, kurang 1 orang lagi ya? Ada 2 orang, waduh. Siapa lagi tuh yang live itu? Aduh, butet Bu. Bisa join lagi ya, Mbak. Nanti permainan bisa dimulai sebentar lagi. HP saya mati Bu, jadi tidak bisa ikut. Oh ya udah nggak apa-apa. Tadi tempatnya. Udah semua, udah ready semua. Belum Bu. Bentar. Siapa yang malah Bu? Ayo dong. Ini Ayo. Siapa Brio ya? Sudah Bu. Udah semuanya. Sudah. Kipri. Apa nih? Bisa dipencet ya yang mana yang benar, mana yang Oh. salah. Oh, kok gak keluar? Aduh, gak keluar. Ini di sini kayaknya kalau Oh, Iya. kepencet. Loh, Habis, belum pecah. Aku kira dari sini, Bu. Kepencet tapi hoki. Ya, oke. Lanjut, Bu. Lanjut Bu. Lanjut. Oh, Miau, siapa tuh miau? Mia keren banget. ya. Or auran. We all know. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Oh, Siapa tuh lupa? the spicy. Berarti kalian udah pintar-pintar ya. Masih memimpin, yolo. Waduh. Pemahamannya bagus nih semua. Auran turun ini. Ya ampun, Kipri jelek banget deh. Ya Allah. Gigi banget. True or false? Semua lucu loh teman-temannya. Udah pada ngerti seperti dari mata bisa kata Pak Rizal. Kecil ya kamu? Dia buka ChatGPT Bu. Lanjut ya. Ini seperti yang mudah. Sudah selesai ya Bu. Sepertinya satu lagi. Yang terakhir. Dan siapa pemenangnya? Benar ya, emang sepertinya kuisnya kurang susah ya jangan-jangan. Ini C1. Pemenang pertama, Yul. Yul. Siapa yang Yul? 3, 2, Tiga. ya. Aura-auran ini. Auran Bu. Tepuk tangan semuanya.
materi yang sudah diajarkan oleh Pak Rizal ya, berarti semua ada baca buku juga ya, berarti ada semua baca buku ya? Baca. Yang menang nggak dapat hadiah, Bu? Oh, nanti saya berikan es krim ya setelah kelas ini. Es krim. Punya kamu buat aku. Nah, sebelum kita lanjut ke penugasan nih, Ibu mau kita tadi disampaikan oleh Pak Rizal, kita diskusi ya? Melakukan Betul. diskusi. Nah, Ibu ini bawa apa? Kotak. Kotak. Ini isinya udah ada nama-nama kalian. Jadi nanti Ibu akan melakukan seperti undian, dan ini kelompoknya dibikin hanya 3 kelompok yang berisikan 3 orang juga, karena kalian ada berapa anaknya? 9. Nanti pas sama hitungan Ibu. Pada siap gak nih belajar? Diskusi? Siap. Ya. Kelompok pertama Gisel, kelompok 1. Kelompok kedua ada Dana, mana Dana? Saya Ya, kelompok 1 ya kamu ya. Dan Ya. terakhir itu dari Habib ya, Habib ya. Nah, kamu kelompok 1 ya. Kelompok 1 bisa langsung nanti berkumpul, tapi tunggu teman-temannya dulu ya. Dan kelompok 2 itu ada Rahel, kelompok 2. ya, Bu. Yang kedua dari kelompok 2 itu ada Tiara, kelompok 2 Tiara, dan terakhir itu Rivena Malia. Kamu bisa nanti jadi kelompok 2 ya. Iya, Bu. Nah, yang sisa ini 3 yang belum dipanggil. Ya. Yang merasa udah pasti kelompok 3 ada Jatmiko, ada maksud Ibu Nazla, dan terakhir Afriza. Bisa langsung berkumpul ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Ayo guys, nomor 3 lagi. Kenapa Nah, kau langsung bawa? berkumpul ya di kelompok masing-masing. Iya. Serah duduknya di mana. Yang kondusif ya. Oke, sudah semuanya ada berkelompok di masing-masing anggotanya udah. Nah, untuk kelompok 1 ini akan menjadi pembuat soal. Pembuat soal ini nanti Ibu pandu dengan memberikan tema-tema yang pastinya itu tetap mengenai kerajaan Islam, oke? Oke, Bu. Yang kelompok 2 mana? Sini, Bu. Kelompok 2 ini nanti bagian untuk menjawab pertanyaan dari pembuat soal dari kelompok 1. Jadi nanti kalian bisa diskusi bareng-bareng dan bisa dijawab bisa ditulis pertanyaannya. Oke, aman? Aman. Yang kelompok 3 yuhu. Halo. Nah, kalian itu akan menjadi notulensi atau kesimpulannya, tapi kalian bisa juga mengkritik apa yang sudah dijawab oleh kelompok 2. Aman? Aman, Bu. Kelompok 1, jadi Ibu mengasihkan tema itu tadi tidak jauh beda. Kerajaan Islam bisa soalnya apa aja tentang kesenian, budaya, tradisi, atau sosial. Nah, bisa dikerjakan. Kalau ada kesulitan bilang aja sama Ibu. Dan kalau sudah selesai bisa bilang, Ibu saya sudah selesai gitu. Untuk pertanyaannya itu berapa ya, Bu? Pertanyaannya 2 aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Aman Bapak. Oh, siap Bapak. Bisa sih. Kita menunggu pertanyaannya kan, Bu. Iya, kalau kalian mau diskusi tadi pembelajaran Bapak Fahmi itu gimana? Seru. Soalnya langsung disampaikan key points-nya, misalnya pendidikan apa, terus budaya apa. Dan kalian siap untuk penugasannya ini? Enggak susah kok. Siap. Ada Vena yang sangat pandai. Aku pindah juga. Reza orang pindah. Kalau enggak sama kayak gini. Kelompok 3 gimana? Aman kita mah. Tadi udah ngerti dari pembelajaran disampaikan oleh Pak Fahmi gimana? Nanti Bu. Nanti kalau Biasanya bagus kok. ya, nanti kalau Ibu suruh maju menyimpulkan siap ya berarti. Siap. Ya, di Basra tanggal 3, Bu. Ini ya. Oh, jauh begitu. Kan ada
berarti mungkin belum makan, Bu. Oh, belum makan. Ini kayaknya nggak dijajarin sama Pak Fahmi ya berarti ya? Betul. Betul. Nanti kita setelah bisa diskusi ya, Ben, bisa kita bicarakan mengenai makan bersama Pak Fahmi. Pak Fahmi ini udah ikatan tertulis nih omongannya Bu dan Udah, Bu. Udah. Bisa salah satu dari anggotanya untuk berdiri dan mau menyampaikan pertanyaannya apa? Oke, buat kelompok gua, tadi kan Pak Fahmi sudah menjelaskan tentang budaya yang selamatan tadi. Jadi pertanyaan dari kelompok kami itu dalam masyarakat kerajaan Islam yang multikultural itu kan selamatan itu dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha kan. Nah, bagaimana tradisi selamatan ini itu mencerminkan hubungan antar agama dan budaya pada masa itu? Apakah tradisi ini itu menjadi titik temu atau malah memicu konflik antar agama? Udah ditulis mungkin. sebentar. Sudah. Pertanyaan yang kedua, apa ada perbandingan kontras dari aspek budaya yang tadi disebutkan pada masa kerajaan Islam di Jawa dan juga di luar Jawa? Kan kalau di Jawa itu kerajaan Islam itu berakulturasi dengan budaya Jawa dari Wali Songo kan. Nah, apakah di luar Jawa itu Islam juga berakulturasi dengan budaya di sekitar? Bisa tolong dijelasin mungkin? Terima kasih. Makasih. Kasih waktu ya, Bu. Iya. Kan kalau kesulitan bilang aja sama Ibu ya. Waktunya Ada apa? 3 menit kayak cukup. Kalau nggak cukup bilang aja sama Ibu. Iya. Ada kesulitan. Jadi gimana nih penyampaian dari materi yang dikasih sama Pak Fahmi? Baik banget, seru banget. Kalian nggak minta makan sama Pak Fahmi? Iya, nanti minta ya. Nanti satu. Ben ya, Pak. Satu-satu. Ya, catat aja siapa aja. Ben ya. Ibu pernah ke kerajaan Demak sebelumnya? Kalau kerajaan Demak itu kan udah nggak ada sih ya kerajaan Demak. Mungkin tinggal puing-puingnya sih kalau Ibu bilang. Karena Ibu tuh jarang ke Jawa Tengah. Kok kerajaan ke masjid? Nah, ke masjid. Kayak Ibu agak bingung ya. Kalau kerajaan berarti Ibu nih time travel. Kalau ke masjid Demak itu jujur Ibu belum pernah ya. Mungkin kalau ngeliat fotonya sering, tapi kalau lokasinya langsung tuh Ibu belum pernah sama sekali. Ini harus benar. Ya mungkin diagendakan, Bu. Oh, dia buat kelas 10 berapa ini? 10 IPS 3. Oke, nanti kita agendakan ya 10 IPS 3 ya. Bersama dengan guru-guru lain juga Pak Fahmi dan Pak Dava nanti diajak ya. Janji ya, Bu? Pinky promise, Bu. Ongkos sendiri dong, tapi. Kok bisa sih, Pak Mama? Oke, aman, ada kesulitan nggak? Aman, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke. Gampang berarti soalnya. Gampang. Gampang. banget. Emang 10 IPS 3 ya berarti. Kata top kelas nih berarti. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sudah, Bu. Ya, bisa salah satu dari anggotanya berdiri dan bilang Kan tadi ada 2 pertanyaan, terus 1 pertanyaan ini 1 orang ya, Bu. iya. Berarti harus berdiri. Salah satunya jadian. Iya, jawabnya Iya, berarti gantian. berdiri. Iya. Oh iya, udah. Beda Iya, sama baik ini, Bu. kedengeran. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Gisel tadi. Jadi pertanyaannya kan tadi terkait dengan dalam masyarakat Islam dan lain sebagainya. Jadi saya menjawab bahwasanya tradisi selamatan pada masa kerajaan Islam di Indonesia itu mencerminkan suatu proses akulturasi yang kompleks antara budaya Hindu-Buddha dan sebelumnya yang dominan akan nilai-nilai di Hindu-Buddha tadi.
Nah, kemudian pada dasarnya selamatan ini menjadi suatu titik temu karena mengakomodir atau mengakomodasi unsur-unsur budaya Hindu-Buddha yang sudah dikenal dan juga dipraktikkan oleh masyarakat sebelum Islam ini datang. Jadi sebagai bentuk approach yang lebih enak gitu terhadap masyarakat-masyarakat yang memang masih dianggap konservatif terhadap budaya Hindu-Buddha. Nah, kemudian melalui adanya unsur lokal ini, tradisi Islam itu dapat disebarkan lebih gampang ya ibaratnya sama para ulama. Jadi intinya melalui selamatan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda ini dapat berkumpul dan juga bisa saling membersamai seperti itu. Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok 2? Bisa, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, lanjut pertanyaan Bisa dilanjut kedua ya pertanyaan kedua. Diskusinya jangan tegang-tegang ya. Kan udah kenalan lama semua kan? Apa Ini udah baru? jadi. Oh, Dari baru. Akselerasi dia. Oh, pantas. Masih gugup ya? Iya. Ini Bu sebentar ya Bu. Iya. Tadi kelompok 3 udah nulis, nyatet yang dijawab. Sudah Bu yang Baik, izin menjawab ya Bu dari pertanyaan kelompok 1. Jadi terdapat perbandingan yang kontras dan menarik antara aspek budaya pada masa kerajaan Islam di Jawa dan di luar Jawa. Perbandingan tersebut antara lain tingkat akulturasi. Jadi tingkat akulturasi di Jawa itu cenderung lebih dalam dan luas dibandingkan di beberapa daerah di luar Jawa. Yang kedua ada bentuk akulturasi itu sendiri. Bentuk akulturasi di setiap daerah itu berbeda-beda tergantung pada kekhasan budaya lokalnya. Yang ketiga itu ada peran lembaga pendidikan. Peran lembaga pendidikan ini seperti pesantren yang di luar Jawa ini memiliki peran yang sangat sentral, sedangkan di luar Jawa ini lembaga pendidikan Islamnya bisa berupa surau, langgar atau daya begitu. Kasih tepuk tangan untuk kedua kelompoknya ya. Oke, gimana kelompok 3? Sabar Bu, kami simpulkan dulu ya. Jangan lama-lama ya. Kayaknya kelompok 2 bisa menjawab dengan mudah ya. Berarti pertanyaannya kurang sulit dong berarti ya? Iya, kurang hot Bu. Kurang hot. Kan setelah diskusi ini Ibu kasih penugasan ya atau PR ya. Gak apa-apa ya Ibu kasih PR ya, gak apa-apa dong. PR-nya cuma ada 2 kok. Yang satu individu, yang satu lagi kelompok. Aduh. Itu Kelompok. Waduh. Enggak tuh tugas kelompoknya tuh bebas ya. Nanti di list teman-temannya siapa aja. Nanti ketua kelas siapa ketua kelasnya? Jatmiko nanti kasih ke Ibu ya data-datanya ya. Auran. Bu, ini izin untuk menyimpulkan buat jawabannya dong dan ngasih beberapa statement dari kelompok 3. Jadi di sini dari penjelasannya kelompok 2, dari dua jawaban yang tadi itu dapat disimpulkan adanya proses islamisasi di Indonesia melibatkan akulturasi budaya yang kompleks dan beragam, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Kalau di Jawa ya, pada masa kerajaan Islam di Jawa itu tradisi seperti kayak selamatan mencerminkan adanya akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dan Islam yang memfasilitasi harmoni sosial dalam masyarakat multikultural. Tradisi ini juga menjadi titik temu gitu di antara agama dan budaya, namun juga berpotensi memicu konflik Bu. Kalau saya izin memberikan gambaran, konfliknya itu karena ada dorongan untuk pemurnian agama. Terus di Jawa juga proses akulturasi yang dipimpin oleh Wali Songo itu menghasilkan ini sinkretisme melalui tradisi lokal seperti wayang kulit dan gamelan serta peran pesantren sebagai pusat pendidikan. Jadi itu kayak Wali Songo itu juga mengakulturasi dari Hindu-Buddha dengan cara seperti itu. Selanjutnya di luar Pulau Jawa ada proses akulturasi juga yang terjadi tetapi bervariasi Bu, sesuai dengan budaya lokal yang masing-masing daerahnya. Di beberapa daerah dipengaruhi Islam
Islam yang lebih dominan dengan bentuk dakwah dan lembaga pendidikan Islam yang berbeda seperti kayak dayah ya. Selanjutnya ada tingkat dan bentuk akulturasi di luar Jawa juga berbeda-beda tergantung khasnya daerah tersebut, dan dipengaruhi juga, tapi masih dipengaruhi juga tentang Hindu Buddha, cuma nggak sekuat yang di Jawa. Jadi secara keseluruhan itu Islamisasi di Nusantara itu juga difaktorkan oleh geografisnya, kekuatan budaya lokal dan metode penyebaran yang cukup berbeda-beda gitu. Ya, tepuk tangan semuanya. Nanti penugasannya ibu kirimkan ya. Itu tadi ada 2, yang tugas individu itu untuk pertemuan berikutnya, dan untuk tugas kelompok itu untuk pertemuan lusa berarti ya, setelah dari yang individunya. Aman ya semua? Aman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke. Jangan lupa nanti dibaca ulang ya materinya, dan materi selanjutnya itu pun juga dibaca materi-materinya. Biarin nanti setelah kelas pertemuan bareng-bareng atau sama Pak Fahmi, Pak Dava, atau sama saya sendiri udah bisa udah kita lanjutkan lah yang jadi keluh kesah kalian apa. Oke, udah aman semuanya? Aman Bu. Mungkin guru-guru dari Pak Fahmi, Pak Dava bisa maju ke depan untuk penutupan. Dan sepertinya jam waktunya juga sudah habis, jadi kita cukupkan untuk hari ini juga pembelajaran kali ini. Ya, dari kami, Bapak Dava sama Ibu Danisa, saya juga terima kasih ada atas kehadiran anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Hati ya di jalan ya. Iya. Es krimnya Bu, jangan lupa. Oke, nanti Bangkunya di ya diberesin Bangunnya lagi ya jangan lupa. kelasnya ya. Bu sudah boleh Pak. udah boleh keluar Pak. Boleh. Boleh. Sudah boleh manggil nama ini Pak. Kuncinya nih. Ya boleh, Bapak tetap. Mana ya kursiku? Kursi. Ya, ya, bolehmu lagi. Mana? Aduh, Ayo foto guys. Mana sih sudah pulang? ya apa? Foto Jangan lupa nanti kita foto di depan simbol sekolah ya. Nanti kita depan di gerbang ini juga. Di foto ya, foto dulu ya. Barangnya jangan ketinggalan guys. Flashmu. Kelompok lokal yang ngumpulin double siapa? Bukan aku. Lagi, masalah biasa lagi. Ayo, 1, 2. Kaya. Oke.